Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bermusabah Muhammadin Rasulullah SAW ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'ina. Syukurullah ta'ala bil-Fatihah. Wala khabar كذلك المحل يسجل الرسول. باب الفاتحة. Sampai pada juz ke-8 ya, surat Al-A'raf ayat yang ke-58. Surat Al-A'raf ayat ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول
العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين ومتنا برسوله في الدين والدنيا حتى الآخرة آمين يا الله يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladu tawi negara atau bukan suci atau kan bagus al-adab tegese kang tawa al-adab turabi tegese kang tawa tawar lebuni yakhruju tegese cukul apa nabatuhu cukulane al-baladu thayyib hasanan kali bagus biizni rabbihi kelawan izine pangerane al-balad. Jadi wal balad thayyib, negara, sebuah negara yang tanahnya subur atau kita bisa sebut sebagai tropis ya, negara-negara tropis itu ya alhamdulillah kita ini termasuk berada di dalam ayat ini, keterangan ayat ini. Iya nggak? Orang Saudi Arabia kok rumahnya kayak punya kita ini, orang kaya raya, orang kaya, iya nggak? Orang Saudi Arabia itu kok tanahnya kayak di pondok ini, ada tamannya, ada bunganya, kaya raya, kaya mun, sugih mun, loh, kono gedangi, kono sukete, kaya raya. Nah kita nggak perlu kaya, kon kiri re iso omahe sama tuh sukete, iya nggak? Iya nggak? Nggak perlu kaya, kita hidup di negara kaya, walaupun kita bukan orang kaya, iya nggak? Orang Arab itu kepengen punya tanaman, ya. Ini lihat ya di pondok kita ini. Kelengkeng ono, nanas ono, gedang ono, muntul enek, bunga matahari enek, ya. Apa aja deh, ya Allah. Bunga ini, bunga itu semua ada. Nggak perlu kamu jadi orang kaya, ya enggak? Kita sudah dikayakan oleh Allah. Wal balad thayyib. Kita hidup di ayat ini. Indonesia adalah ayat ini. Jadi kita hidup di negara yang penuh dengan syalal, air terjun, sungai-sungai. Al-azbut turab, tanahnya subur itu. Tanahnya mengandung banyak partikel dan material yang bisa menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan ini. Maka kita harus bersyukur. Kita hidup di mana apa? Di bersyukur dong. Makanya kita cintai tanah ini. Kita ini orang Indonesia yang alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah beragama Islam. Jangan kamu balik. Saya ini orang Islam yang kebetulan ini, jangan kebetulan. Kamu harus mengakui kamu itu anak Indo. Kamu lahir di Indo. Cintai negara Indo. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harga mati. Kalau kamu tidak punya negara, kalau kamu tidak ada tempat, gimana kamu sholat? Ya? Kamu pokoknya buronan itu kan tidak punya tempat tinggal. Ya, kayak orang-orang
Palestina baru sholat dibom sama Israel. Apa enak ya itu? Kita alhamdulillah hidup di negara yang damai. Ya nggak, bersyukur dong. Ya nggak, bersyukur. Negara-negara yang tidak punya orang-orang yang tidak punya negara, mereka terusir ke sana, terusir kemari. Apa enak itu kayak gitu? Alhamdulillah kita berada di negara al-baladut thayyib. Al-baladut thayyib, yaitu Indonesia ini. Negara yang gemah ripah loh Cina. Toto, titi, tentrem. Kerto raharjo. Kerto raharjo. Lebur dining pangastu. Nggih. Jil basuki mau nggih. Nggih. Tuturi hendak binika tunggal. Itulah kita. Ya, kita bersyukur. Wal baladut thayyib, ya ini kita ini. Betul ini Indonesia ini. Coba kamu hidup di Suriah, atau mungkin kamu hidup di Jordania. Ya Allah, ya. Di mana padang gurun. Mau nanam boleh susah. Kalau kamu bukan seorang miliarder, kamu nggak akan bisa tanam rumput. Di situ hanya ada pasir dan batu. Makanya kita beruntung hidup di mana? Di Indonesia. Sangat beruntung, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka cintai negeri ini sebagai ibu kita. Ya kita ini dilahirkan oleh Indonesia. Maka Indonesia dinamakan ibu perti yang melahirkan tanaman. Kemudian tanaman itu dimakan oleh ayah kalian kemudian punya nutrisi, nutfah. Akhirnya jadi disalurkan oleh mbok kalian akhirnya jadi kalian udah jadi udah jadi buah. Berarti kita itu lahir dari mana? Dari Indonesia. Cinta itu. Nah, karena Indonesia ini ibu kita, ya namanya kayak sama ibu itu cinta apa enggak? Cinta. Menghormati, menyayangi, ya enggak? Jangan sampai kita bilang saya orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Salah itu. Makanya hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah tanda kalian beriman itu. Kalau kalian tidak cinta tanah air, maka keimanan kalian ini diragukan. Yakhruju metu utawa apa nabatuhu cukulani wal balad thayyib hasanan hale bagus bi idzni rabbih kelawan idine pangerane al balad. Hadza utawi balad thayyib iku matalun gambaran lil mukmini maring wong mukmin yasma'u kang krungu sapa mukmin al mau'izata ing pitutur bayang tafi'u mongko ngalap manfaat sapa mukmin biha kelawan mau'izah. Jadi negara yang subur, tanah yang subur itu gambarannya orang mukmin. Kalau dinasihati langsung dipakai, gitu loh. Tidak seperti batu. Coba Udin, kamu bisa nggak nanam di atas batu? Ada batu yang keras, kamu bisa nggak nanam di atas? Kalau kamu siram air, tersap nggak? Enggak, kamu bisa. Iya nggak? Bisa nggak? Kamu coba ada batu yang mulus, kamu siram air, bisa tersap apa nggak? Itu gambaran orang-orang kufar, orang-orang munafikin, orang-orang bebal, orang-orang ahmak, ya, yang nggak bisa mengambil manfaat. Tapi kalau orang yang iman itu seperti tanah yang subur, ya. Kamu lihat nggak? Ini mbak-mbak santri nih, kalau nanam di tanah yang subur, cepat tumbuh nggak? Cepat tumbuh apa nggak? Nanam, nggak sangiran langsung tumbuh. Kalau tanah gersang, udah kamu cangkul, kamu tumbuh. Nah, itulah tanah yang subur, itulah gambar iman. Kalau kalian iman kepada Allah, nasihat apa saja akan mudah masuk. Ya, jangan membohongi teman, ya, jangan membohongi jangan membohongi orang tua. Kalau kamu sampai lakukan itu, maka kamu keluar dari tendensi atau ukuran keimanan. Maka nggak akan bisa dinasihati orang yang nggak iman itu. Seperti batu. Batu wigit, nanti siram, bagiannya terasa orang. Baru airnya meresap apa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau tanah yang subur disiram air pasti langsung meresap dan langsung tumbuh bunga, tumbuh rumput, tumbuh bunga, tumbuh macam-macam. Ya, ceblok langsung akeh pirang dina wis tukul apa? Kanggo bunga
hari ini wis tukul strawberry ya, raspberry ya, blueberry ya. Metu pokae, metu terongi, metu nanase, metu angguri itu. Begitu juga orang iman itu dinasihati langsung mengamalkan. Ini namanya ke wal balal waladi tayu negara khabita kang elek apa turabu lebune halali. Iku la yakhruju ora metu apa nabatuhu cukulane alladzi illa nakdan kejaba cukulan kang kuru usron kang kangelan bimusyafatin kelawan rekoso. Kalau tanahnya tidak subur, tumbuhannya itu apa enggak tumbuhannya bagus apa enggak? Metu ya. Tumbuhannya bagus apa enggak, Din? Enggak bagus. Begitu jika ada orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika dinasihati mereka tidak mengamalkan, tidak mempercayai dan tidak menjalan, akhirnya imannya lemah, imannya lemah dan mudah rapuh karena tidak menjalankan iman kepada Allah. Itu gambarannya. Jadi negara yang tidak subur atau tanah yang tidak subur itu seperti gambarnya orang yang tidak beriman. Yang tumbuh ya hanya rumput-rumput itu mungkin. Atau tumbuhan yang kurus. Nanjur kangkung, tanahnya orang subur yo, kurus. Andai kata hidup, tanamannya tadi mudah terserang hama, gampang dipangan gampang dipangan Wahada utamiki alladhi khubita la yakhruju illa nagdan iku mithlun gambaran lil kafiri kadunya wong kafir. Adale kata Imam menerangake kama bayyana tegese kaya oleh mertelake sapa ingsun kama keterangan bayyana kang mertelake sapa ingsun ma ing perkara dzikir kang den tutur apa ma nusarifu mertelake sapa ingsun nubayyinu tegese mertelake sapa ingsun al ayati ing pira-pira ayat liqaumin maring kaum yaskuruna kang bersyukur sapa qaumin Allah ing Allah fayu'minuna mongko iman sapa qaumin. Jadi itulah gambaran Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang kaum yang beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dan tidak beriman. Orang yang beriman kepada Allah dikasih tahu langsung menjalankan. Dikasih tahu sholat, yang jalanin sholat. Dikasih tahu sabar, langsung sabar. Dikasih tahu tawakal, jalanin tawakal. Jadi apa saja yang ditanamkan di dalam hati langsung tumbuh. Itu namanya tanah hati yang subur. Dikasih tahu mas namanya harus giat belajar ya, giat belajar. Mas jujur yang jujur, jangan bohong malah bohong temannya. Itu berarti hatinya tidak bisa ditanami. Jadi sifat orang-orang mukmin itu seperti tanah yang subur. Ditanamin apa saja akan bisa tumbuh. Tapi kalau orang-orang kufar seperti tanah yang gersang, seperti batu-batu ya, tidak bisa tumbuh. Nah, keimanan itu diawali dengan rasa kesyukuran ya, rasa kesyukuran. Orang itu kalau bersyukur walaupun tidur di atas batu ya, di atas kerikil ya alhamdulillah. Apa itu pernah naik gunung ya, namanya itu sama Gus Kapit itu. Ini kurang baterainya mati. Enggak habis ini. Enggak mati itu. Kabelkan saja. Mati baterainya. Kepalanya gitu. Saya itu saking capeknya karena rasa syukur tidur di atas kayu-kayu, tumpukan kayu sama Gus Kapit itu, reaksi hidupnya itu. Alhamdulillah karena bersyukur juga karena bersyukur
Kalau kamu tidak bersyukur, walaupun kamu tidur di atas emas permata, ya tetap rasanya nggak enak. Jadi setelah bersyukur, beriman kepada Allah. Lakat yakti teman-teman, jawab Qasamin. Nggak bisa, itu pakai itu loh. Ini nggak bisa tuh itu, nggak bisa. Itu kan pendek. Ya sana tuh ya, yang itu kepala itu. Itulah gambaran ini Pak Ketua ini. Jawab Bukosa menyebut dari jawab Bukosa makhdufin kang den buang. Arsalna ngutus sapa kita Nuhan ing Nabi Nuh ila qaumihi maring kaum Nabi Nuh. Faqala ya qaumihi kaum ingsun ubudu. Padha ngibadah sapa sira kabeh Allah ing Allah. Ma ora ana iku lakun Walakun tetep kaduwene sira kabeh min ilahin utawi pangeran suci ghairu kang saliyane Allah. Dirjadi kelawan den waca iku sifatun sifat li ilahin maring lafat ilahin wa raf'ilan den waca rafa badalun iku minangka dadi badal min mahali sangi mahali ilahun. Inni ing sedune iku akhafu wa tisabun alaikum ing atase sira kabeh. In abadtum lamun nyembah sapa sira kabeh ghairuhu ing liyane Allah. Ada yaumin tis'adabi dina adimin kang agung. Huwa tawi yaumin iku yaumul qiyamati dina kiamat. Kala mangko ngucap sapa al malau pira-pira wong kang mulya ala syrafu tukse pira-pira wong mulya min qaumihi sanding qaumi Nabi Nuh. Inna ing sedune ingsun kula nara yakti weruh sapa kang ingsun utawa kita kaing sira fi dolalin ing dalem sasar mubinin kang bertela. Bayinin tegese kang bertela kala mongko ngendika sapa Nabi Nuh. Ya qaumihi kaum ingsun laisa ora ana iku bi kelawan ingsun apa dolalatun kesasar. Ya utawi dolalatun iku ammu luweh sumrambah minat dolali sanging lapar dolal. Fa'fiyuha mengkotawi nafi'ake Fa'nafiyuha mengkotawi nafi'ake dolalatun iku abla guluh banget min nafihi tinimbang sangking nafi'ake min nafihi tinimbang sangking nafi'ake dolal. Walakinni lan tetapi ni kami setune ingsun iku rasulun utusan min rabbil alamin saking pangeran kang nyiptakake alam kabeh. Ubaliku nekake sapa ingsun kum ing sira kabeh bitakhfifi kelawan den waca enteng wa tasdid lan tasdid. Risalati rabbi ing pira-pira risalahe pangeran ingsun. Wan sakhulan nuturi sapa ingsun uridu tegese ngarepake sapa ingsun al khaira ing bagus lakum maring sira kabeh wa alam lan sapa ingsun minallahi sang Allah ma ing perkara la ta'lamuna kang ora weruh sapa sira kabeh ing man. Jadi Nabi Nuh itu diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaumnya. Itu beliau diberikan umur panjang oleh Allah. Umurnya itu sampai 950 tahun. Diutus kepada kaum yang, jadi Nabi Nuh itu ya Nabi Adam itu punya anak ya, punya anak sampai 40 pasangannya, sampai cucunya mencapai 1000 lebih. Cucu cicitnya nanti sampai Nabi Nuh itu kan, Nabi Adam itu anak terakhirnya yang kembar itu yang Nabi Sis. Nabi Sis menikah dengan kakaknya menikah silang. Kemudian Nabi Sis nanti punya keturunan Nabi Idris. Nabi Idris punya keturunan Nabi Nuh.
Nabi Nuh punya 3 anak, Sam, Ham, Yafis. Sam menjadi bangsa Arab, bangsa Eropa, bangsa Afrika, Sam. Kemudian Ham menjadi bangsa Asia, Asia Tenggara, ya, sampai Amerika. Amerika itu dari Eropa. Yafis itu jadi orang-orang di daerah Cina, Asia Tenggara, Indonesia itu Yafis. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ketika sedang Nabi Nuh itu ketika beliau diutus oleh Allah berumur 450 tahun untuk mengingatkan kaumnya penyembah berhala. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu menyembah selain Allah. Seperti kaum jahiliyah, ya. Mereka menyembah dewa yang mereka yakini yang menciptakan pohon-pohonan gitu. Itu adalah kaumnya Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh kategori orang-orang yang miskin, ya. Orang-orang yang kaya di zaman Nabi Nuh menghina Nabi Nuh. Kamu itu orang miskin mengingatkan orang-orang kaya. Goblok kamu itu. Fi dolalin, ibaratnya sekarang bilang gitu. Bodoh kamu. Apa kamu didengar? Jadi Nabi Nuh itu berdakwah selama 450. Pengikutnya cuma 40 saja. 40 laki-laki, 40 perempuan. Akan tapi kaumnya membalas ajakan Nabi Nuh ini dengan tipu daya. Bahkan ketika Nabi Nuh akhirnya minta pengadilan nanti itu. Sembahlah Allah yang menciptakan kalian semuanya. Tapi bagaimana? Karena tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Nah, tapi orang-orang itu mengatakan kamu itu orang yang tersesat, no. Orang ini sudah benar menyembah dewa-dewa yang benar. Maka Nabi Nuh alaihissalam dia mengatakan, ya qaumi laisa bi dolal, laisa bi dolalatun walakinni rasulun min rabbika. Kamu jangan mengatakan saya ini tersesat. Saya ini utusan dari Allah yang menciptakan segala macam alam semesta. Itulah jawaban Nabi Nuh ketika mereka saling berdebat dengan kaumnya. Ubalighukum risalati rabbi wa ansah lakum alam minallahi ma la ta'lamun. Ya Rabbana